itu gitu ya. Kalau sekarang saya nggak gitu ngikutin karena kan pindah-pindah juga banyak gitu ya. betul. Tapi dari outsourcing ke prinsipal itu kayak target semua temenku yang saat itu gitu. Nah, saya tuh dapat satu perusahaan baru, perusahaan dari Filipina. Mungkin zaman dulu itu lagi di trade marketing sekian gitu, kemudian aku lompat ke dunia sales. Tapi ada hal tertentu lah yang nggak bisa aku omongin di sini yang membuat kok deadlock nih, kok mentok nih gitu, kok loh kenapa nih, apa yang terjadi gitu, yang membuat saya tuh waduh aku udah lari ke sales kok jadi seperti ini gitu. Intinya kalau ngomongin kerjaan sama, dan sales itu saya mulailah pergi ke modern trade. Ingat banget pertama kali yang dilakukan adalah ke CAM. Saat itu nggak usah dikhawatirin Bo, mengenai apa ya, semua benefitnya itu bagus lah. Bahkan aku cewek aja itu ditanggung sampai ke anak gitu kan. Jadi artinya kalau misalnya kita suaminya misalnya tidak mengcover gitu ya perusahaannya, seorang cewek yang kerja di sana itu juga mengcover sampai ke anak gitu. Jadi oke banget gitu. Cuman kan saya ini masih tetap pengen jadi sales ya Bu ya gitu. Jadi mimpinya masih tetap sebagai sales. Jadi mimpiku tuh aku udah. Oke, kita ngobrol aja. Kita nggak ada kapan mulainya, nggak ada skripnya, ngobrol aja gitu. Disclaimernya mungkin kalau ngomongin disclaimer nggak mewakili siapa-siapa, hanya mewakili pribadi gitu kan. Mewakili pribadi. Anyway sebenarnya gini sih Mas, ini kan kita kedatangan Mbak Erin. Kalau menurutku mungkin agak berbeda dari tamu-tamu yang lain. Mak Erin tuh, ini maknya semua anak-anak sales. Karena satu tamu perempuan pertama kita. Wah, luar biasa tamu perempuan. Jadi pas aku 1, 2, dan 3. Iya kan podcast 2, 3 nomor satunya Mbak Erin. Mbak Erin. Iya. Satu karena cewek gitu kan, tamu pertama perempuan. Dari kemarin wis cowok tok bosen lah. Bosen. Gitu kan. Diselingin cewek. Iya harus. Terus yang kedua salah satu woman leader juga gitu kan, yang bisa kita korek abis gitu kan. Karena ceritanya kan nanti kalau di thumbnail bagus. Banyak. Dari SPG menjadi. Wah, nah itu mesti cerita. Iya dong. Dari SPG sampai VP. Aku harus mengingat-ingat diriku dong. Oh boleh. Nanti kalau ada foto lama nanti kita taruh. Iya boleh. Ini pas waktu foto SPG. Foto jadi SPG. Wah itu bisa dikirim ke aku tuh Mbak. Nanti tak masukin di. Enggak, kalau nggak ada juga gue cariin. Entah SPG siapa lah. Zaman dulu tuh belum ada pelajaran makeover. Jadi kalau kita ngomongin foto-foto yang lama, wah bisa ketahuan tuh gimana bibirku yang sangat seksi ini jadi menor banget gitu. Wow. Tapi SPG apa sih ceritanya dulu? Awal-awal. Pertama kali ini ngomongin anak kuliah yang duitnya kurang gitu. Tapi enggak sih, lebih ke gini. Aku tuh ngelihat beberapa saudaraku itu bekerja di Jakarta sambil kuliah gitu, karena saya berangkat dari kampung nih kan, gitu kan ke Jakarta. Kita kalau mau ngikutin bisa jajan anak ini gitu kan, dari orang tua berat ya Bu. Jangan, saya ini umurnya udah banyak gitu kan, jadi kalau misalnya ngomongin mau cepet transfer nggak kayak sekarang. Nah gimana caranya? Jadi aku tuh mulai dari SPG apakah itu gitu. Jadi dulu produknya cukup keren ya sampai saat ini gitu. Jadi aku tuh mulai dari SPG susu. Kenapa memilih SPG susu? Sebenarnya selain kenalnya orang susu, tapi kan zaman dulu jadi SPG juga kayak gimana ya, dilihatnya tuh kayak anak toko gitu ya kan, kayak ini di toko berarti. Iya, SPG toko. Oh bukan event ya, bukan? Enggak, yang pertama event dulu, event. Yang kayak Sabtu Minggu gitu kan. Nah terus teman-temanku itu juga banyak yang kerja tapi yang di office, jadi kan keren gitu, bajunya rapi gitu, nggak kayak seragam, nggak pakai seragam gitu. Nah cuman apa yang bisa didapat itulah yang saya ambil. Akhirnya ada tawaran untuk jadi SPG susu. Itu udah kuliah, udah selesai kuliah berarti? Masih kuliah. Oh sambil kuliah. Masih jadi ya gitulah. Nah kenapa SPG susu? Karena aku tuh melihatnya SPG susu ini pinter banget. Kenapa? Dia harus mempelajari yang namanya dalam kandungan susu itu ada apa aja. Vitamin lah, apalah itu jangan dites. Aku udah lupa. Langsung disclaimer. Tapi bukannya semua SPG harus tahu product knowledge-nya? Bener. Cuman kan kalau kita bicara, mohon maaf nih sekali lagi aku bilang mohon maaf, jualan permen kan ya permen.
fun yang dicari. Iya Tapi kalau susu, apalagi zaman dulu, susu itu masih diperbolehkan untuk 0 sampai 6. Iya. Masih IF gencar-gencarnya, infant, gam. gencar-gencarnya promosi gitu kan. Iya. Ya udah, jadi itu tuh meyakinkan seorang ibu mau nge-switch kan. Iya. Bonusnya, insentifnya dari switching dong, dari kompetitor ke produk kita dong, dengan yang didata-data semua itu kan. Jadi menurutku tuh keren loh ini. Berawal dari yang tadi SPG event itu, gitu kan, lihat anak reguler. Jadi ya udah, saya jadi SPG Nutrisia. Wow. Sekarang Nutrisia itu mungkin udah ini menyebutkan brand nggak apa-apa kan? Aman kan? Iya. Hei anak Nutrisia. Ada SPG-mu di sini. Ini kakakmu, mbahmu. Mbah SPG. Aku satu lantai loh. Oh iya. Sekarang. Iya. Dulu enggak. Aku dulu gitu. Nah, dari Nutrisia udah mengerti uang, udah ngerti duit, aku tuh mulai mikirin mau pindah kemana nih. Akhirnya jadi anak Nestle. Dari susu. Susu ke susu. Jadi anak Nestle ini yang memegang namanya NCM, aku lupa kepanjangannya apa. Pokoknya megang semua produk. Karena Nestle itu kan ada banyak kategori lah. Banyak kategori, kalau yang adult sendiri sendiri gitu kan. Jadi dari situ itu kenaikan selerinya tuh gede banget, Bo. Zaman itu nggak usah disebutin ya. Nanti diketawain sama anakku. Gitu. Jadi pindah ke situ. Dari situ lumayan lama lah ya, karena anak Nestle ini lumayan, dari sisi salarinya lumayan gede, kemudian dari sisi gengsinya juga lumayan bagus gitu. Jadi bertahan lama. Dari situ udah mulai melirik ke posisi apa nih untuk naik gitu. Pernah jadi MD. SPG sama MD beda loh. Beda. Jadi harus harus ditegasin. MD ini MD apa? Nestle itu ada produk serealnya, breakfast cereal. Ya itulah produk-produk itulah. Aku nggak apal-apal banget ya, takut ya. Terus dari situ mulai dari MD, mulai lagi naik ke TL, team leader. Jadi team leader ini waktu itu pegang produk untuk masih Nestle nih kita bicaranya, breakfast cereal sama kan ada yang untuk kucing. Purina kan. ya. Iya. Whiskas ya. Whiskas sama Purina. Aku bukan Emang Whiskas. Nestle? Iya, Nestle itu satu. Itu grupnya. Aku lupa tapi ada salah satu brand itu grupnya. Nah itu jadi memegang itulah gitu. Dan dari situ mulai lagi ke level supervisor kayak gitu. Jadi memang ada level-level yang diriin. Bahkan aku tuh pernah jadi punya sales task force nih, yang zaman dulu bawa saddlebag di belakang gitu, sales timnya gitu, dan visit itu ngikutin sales itu, dan aku sering banget ngikutin, dipilih ya cowoknya yang cakep gitu, walaupun udah ibu-ibu tetap gitu kan. Jadi kayak coaching lah kita bicara kerennya sekarang. Kalau dulu kan ya kita kayaknya masih agak jauh mengenal kata coaching gitu. Itu aku alamin, itu aku lakukan gitu. Jadi mengenal, zaman dulu kita ada rombong ya, Bu. Iya benar. Sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada rombongnya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ngomongin mengenai, sorry ini agak melenceng mengenai outlet apa jenisnya? Apa Mbak? Tipologi. No. Cover. Toko Madura itu. Warung Madura. Warung Madura. Kan sekarang banyak banget kan. Dan aku ingat dulu orang yang kita incer untuk open outlet itu adalah warung rombong. Nah, sekarang kita nggak ada. Karena ya dulu karena pernah memegang sales, jadi itu salah satu outlet yang Kuningan ya. Kalau rombong itu Kuningan dulu. Iya, yang Kuningan. Tiap 2 bulan orangnya ganti gitu. Nah, dari situ supervisor ya tadi ya, itu udah banyak lah hal. Itu tapi saya masih under outsourcing. Nah, Nestle tadi Nutrisia enggak ya? Iya, Nutrisia enggak. Tapi yang itu, yang lama itu, saya berapa tahun ya? Berapa tahun total? Lama ya. Lupa sih secara 5 pastinya. ada? Enggak kayaknya. Enggak nyampe. Atau ada Ada segituan ya. Mungkin ya, karena posisinya ganti-ganti kan. Dari situ mulai melirik untuk pindah ke prinsipal. Karena dulu bekerja di prinsipal itu menjadi dreamnya semua orang yang kayak masih di posisi-posisi seperti itu gitu ya. Kalau sekarang saya nggak gitu ngikutin karena kan pindah-pindah juga banyak gitu ya. Betul. Tapi dari outsourcing ke prinsipal itu kayak target semua temenku yang saat itu gitu. Nah, saya tuh dapat satu perusahaan baru, perusahaan dari Filipina. Mungkin zaman dulu itu lagi boomingnya produk New Green Tea
sama minuman. sama soda. Betul. Produknya Coca-Cola lah ya. Betul. Gitu. Nah, dari situ ada perusahaan baru namanya San Miguel Food and Beverage. San Miguel Food and Beverage itu lagi banyak. Iya, kok tahu ya? Kan satu alma mater kan kita. Tapi beda grup. Kita udah ngobrol waktu yang pas kapan itu. Wong tua ya. Iya, gitu. Terbukti siapa? Terbukti yang paling tua. Lupa loh, bener. Nah, di situ jadi trade marketing pertama kalinya. Apa nama produknya? Ayo. Ice Pop. Easy Pop tau? Easy Pop. Sampean apa dulu? Tapi bener itu. Easy Pop. Iya. Sampean Si Christian Bautista tuh? Artinya. Oh iya Arti. Arti bukan arti ya. Artea. Ingat nggak? Teh. Lali ya. Tua ya. Belum gaul pas kala itu dia. Udah dia. Sekarang masih eksis. Udah nggak ada. Saat perusahaannya masih. Saat perusahaannya bisa dijual. Oh perusahaannya udah nggak ada. Oh udah dijual. Gitu. Iya. Nah, disitulah yang namanya mimpi itu jadi kenyataan. Wah, aku bisa lompat, Bo. Prinsipal. Gitu. Udah nggak peduli mau kantornya dimanapun, hayu gitu kan. Karena kita tahu pabriknya itu di Cibitung. MM 2100 ya? Iya, Cibitung yang di ujung gitu. Tapi ada kantor marketingnya juga di Tebet, Jakarta. Dia apal banget loh. Aku beda grup, aku di proses meetnya, tapi sama-sama San Miguel. Dia yang di Cimanggis. Cimanggis betul. Wes tutup juga. Iya. Tapi duluan punya aku itu. Iya. Nah, di situ banyak hal yang kita pelajari yang tadinya nggak pernah lah ya kepikir kayak apa nih kerjanya. Pikiranku tuh cuma satu, aku jadi admin. Sedangkan untuk jadi admin itu kayaknya bukan diriku banget. Aku bakalan bosen nih, aku bakalan kayak gimana nih nantinya kayak gitu. Tapi ternyata enggak. Ini kita ngomongin profesi ya. Di trade marketing itu ternyata tengah-tengah semuanya. Yeah, bener. Dan disitulah awal dari saya mempelajari bahwa kita nih sebagai seorang pekerja harus punya segalanya ada di dalam diri kita. Mungkin di pembicaraan yang lain gitu ya, aku ngomong, kita harus begini-begini. Kenapa aku ngomong seperti itu? Karena aku pernah ngelewatin masa-masa itu semua gitu, dimana aku memenuhi semua kebutuhan yang aku butuhkan untuk next levelnya itu ada. Jadi aku mengerjakan kayak itu kan trade marketing ya. Kita bicara trade marketing sebenarnya mungkin support tim kayak gitu ya gitu. Mulai dari datanya kita harus pintar gitu. Ngomongin data kita nggak cuma ngomongin data doang. Kita harus tahu lapangannya seperti apa. Karena dari data yang kita dapat untuk next step-nya lapangannya kita harus benar dalam menentukan gitu. Dan disitulah aku benar-benar mempelajari itu semua. Bersyukurnya adalah kita mempunyai leader yang sangat baik, yang enggak dalam tanda kutip bosi banget seperti itu. Jadi di situ aku tuh belajar banyak hal gitu. Mulai dari waktu itu saya 3 orang trade marketing itu, ada bosnya, manajerku, kemudian aku MT dan GT. Berawal saya tuh posisi MT dulu. Kenapa MT? Karena kan di experience sebelumnya aku semua di MT. Banyak di modern trade. Betul. Jadi SPG segala macam. Orang tuh ngelihatnya MT aja kala itu kan. GT-nya kayak udahlah nanti dulu gitu. Jadi MT semua apa ya? Kita nyebutnya apa sih kalau tipe outlet ya? Minimarket, supermarket, hypermarket gitu ya. Jadi semua dipelajari gitu semua, karena teh artinya lumayan cepat untuk mungkin yang ngelihat podcast ini nanti dulu aku kan tim salesnya. Sekarang salah satu bosnya Budida tahu nggak? Nggak tahu aku. Nanti deh kapan-kapan aku kenalin. Nah itu yang memegang modern trade. Jadi pendistribusian produk ini tuh cepet banget sehingga kita harus mempelajari karakter dari semua outlet itu ataupun tipe supermarket, hypermarket dan minimarket itu di saat itu gitu. Nah, banyak hal yang apa ya, mungkin kalau di podcast sebelumnya kita bicara trading term segala macam itu semua dipelajari di situ. Walaupun itu sebenarnya apa ya, ranahnya sales lah. Tapi trade marketing yang mau mengeluarkan duit, kita ngomongin trade marketing kan sebenarnya bisa jadi sebagai penyaring toh. Kayak oke nih ini bisa dijalanin apa enggak, duitnya kegedean apa enggak segala macam gitu. Itu semua dipelajarin. Nah, dari megang si modern trade, ada kalanya aku megang general trade. Disitulah pertama kalinya saya mengetahui dunia perdistributoran.
Itu benar-benar yang ini lo ketemu dengan owner distributor, ini lo ngomongin jualannya perusahaanku itu kemana sebelum lari ke semua outlet-outlet yang memang ditemukan kita sebagai customer itu bisa menemukan barang itu ada di sana gitu. Disitulah mulai dibawa-bawa ke distributor, ketemu dengan orang yang mohon maaf sekali lagi mungkin distributornya besar atau kecil tapi tetap aja sebagai owner, dimana kita sebagai karyawan nih ngadepinnya ya harus pinter. Betul. Gitu, nggak bisa kita mau posisi apa ya agak gaya, tetap aja kita ngadepin si owner kan gitu. Jadi itu semua digembleng. Plus waktu itu sebenarnya saya udah mulai memegang, kalau trade marketing itu kan berhubungan sama third party, agensi. Jadi kalau kemarin aku dari agensi, sekarang aku yang menghandle agensi. Jadi SPG, MD gitu juga dipegang lah gitu. Jadi bagaimana penggajian dan bla 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 semua itu gitu. Termasuk juga karena trade marketing itu berhubungan sama kita mensupport di dalam mensupport produk. Contoh lah zaman dulu itu kan sering banget ya Bo, pembelian 2 dapat apa, pembelian 3 dapat apa trade promonya gitu kan. Nah itu harus pinter-pinter tuh nyari si vendornya, mulai dari bikin kaos lah, mak dan segala macem, gimmick, hadiah, POS material kayak gitu-gitu. POS material gitu. Belajar juga mengenai kalau misalnya kita ngomongin POSM ya semua bahan-bahannya itu desain termasuk di dalamnya, walaupun ada marketingnya gitu. Tapi trade marketing juga harus tahu pesan ini bisa nyampe apa enggak ke konsumen. Betul. Gitu. Jadi artinya apa di sini kenapa aku mention banyak banget itu di perusahaan San Miguel inilah mempelajari semuanya. Kayak prosesnya produk itu sampai ada. Nggak cuma kita bicara produk itu dari perusahaan ke distributor, tapi bagaimana distributor itu ke luar dan bagaimana dari luar dalam artian toko ataupun grosir dan sebagainya sampai ke konsumen gitu. Itu lumayan lama, aku mungkin 3,5 tahunan lah ya. Di San Miguel ya? Di San Miguel. Aku kalau mikir lama itu kok lama ya, ini 3,5 tahun itu lama ya? Cepet kalau menurut iya. Standarnya beda-beda. Sampai lama-lama sih kerjanya. Tadi sebenarnya yang perusahaannya sebelumnya kan aku lama, cuman posisinya ganti-ganti. Jadi ngerasanya itu karena posisinya sama. Kan, nah ini posisinya kan sama, tapi 3,5 tahun, jadi menurutku juga lumayan lama. Gitu. Iya, sebenarnya kalau kata Pak Benny mah cuma setahun, habis itu tahun kedua, tahun ketiga ngulang. Oh iya benar. Benar. Kalau dia ngomong kerjaan yang sama, yang itu lagi. Kerjaanmu sama aja ternyata. Jadi berarti pengalamannya cuma setahun, bukan 3 tahun. Nggak bisa ngomongin, lo keren bisa ngomong untuk berapa lama, sama aja nih diulangin. Diulangin. Terus terakhir Mbak gimana akhirnya? Udah dong dari situ. Kalau tadi kan ngomongin pengalaman dan lain sebagainya. Setelah itu saya udah berumah tangga ya, by the way. Udah ngomongin mengenai apa yang kita dapat, ya kan? Ngomongin apa yang kita dapat. Saya pindah ke satu perusahaan, masih perusahaan Filipina, URC. Nah. Ya biasanya lulusan San Miguel tuh pindah ke URC. Apa URC? Iya, Jack and Jill. Oh Jack and Jill gitu. Jack and Jill itu punya produk yang keren-keren sebenarnya waktu itu. Snacknya Piatos, permennya Dinamit. Dinamit apa Dinamit lah. Orang Jawa dinamit. Iya dinamit. Red blang-blang gitu kan. Terus punya lagi Choco. Apalah banyak lah produknya yang waktu itu memang sangat terkenal di perduniaan snack gitu. Nah di situ masih tetap di dunia trade marketing, tapi sebutannya dulu office promotion atau apalah gitu. Tapi ya beda nama aja. Perusahaan pasti punya termnya sendiri-sendiri. Nah di situ saya nggak lama. Lebih dari tahunan sih, lebih dari setahun sih. Gitu. Kalau ini nggak lama ya? Nggak lama. Setahun lebih dikit. 13 bulan. Iya, udah lewat kan? Udah lewat setahun. Iya, kan, udah lewat gitu. setahun. Terus di situ sama aja lah ya, kerjain SPG, MD, sales masih tetap sama, hampir mirip. Perusahaan yang ketiga, udah ini kalau ngomongin kenapa pindah-pindah gitu, udah mengerti kan alasannya apa kan? Karena income harus naik terus ya, kebutuhan makin banyak. Betul. Gitu kan. Itu manusiawi. Manusiawi, benar. Dari situ saya ke Wrigley's.
Siapa yang tahu? Oh iya. Double Mint. Sugus nek wong dek biyen. Iya. Orang lama. Sugus aku ngerti. Aku ini enggak Dwi taunya permen Davos. Apa meneh yo. Aku kayaknya enggak terlalu banyak. Pagoda dia. Pagoda dia. Pagoda kan. Berarti bener. Sampai sekarang masih ada enggak ya, Bo? Pagoda masih. Itu keren loh. Pagoda masih. Kayak di kampungku itu masih banyak yang ini loh. Cuma mungkin sekarang di sini enggak ada kali ya. Masih kayaknya. Ya memang kekuatan produk kan bisa di mana aja. Iya betul. Ngomongin di kota besar nggak beda-beda gitu. Nah dari situ di Weekly berapa lama ya? Ya lebih lama dari Jack and Jill lah. Oh lebih lama. Lebih lama dari Jack and Jill gitu. Di sales mulai? Enggak, masih trade marketing, masih trade marketing dan mau lompat nih ceritanya, mau lompat ke dunia sales waktu itu. Jadi di trade marketing sekian gitu, kemudian aku lompat ke dunia sales. Tapi ada hal tertentu lah yang nggak bisa aku omongin di sini yang membuat kok deadlock nih, kok mentok nih gitu, kok loh kenapa nih, apa yang terjadi gitu, yang membuat saya tuh, waduh aku udah lari ke sales kok jadi seperti ini gitu. Intinya kalau ngomongin kerjaan sama dan sales itu saya mulailah pergi ke modern trade. Ingat banget pertama kali yang dilakukan adalah ke KAM. Yang dilakukan adalah ngukur display, Bu. Bayangkan kalau pakai apa? Pakai meteran. Itu masih ngukur display. Iya. Tapi pikir masih pakai ini. Saya lupa pihak Alfamart siapa ya waktu itu. Aku sebutin akun, mohon maaf. Tapi itu memang waktu itu dilakukan. Kenapa? Karena kan produknya confectionery. Yang namanya COC itu kan segitu-segitu aja. Kita harus berbagi lah ya dengan brand lain. Jadi mau listing itu harus ukur dulu, kan ada biayanya berapa, muatnya berapa, hitung turnovernya segala macam. Bener, akun Alfamart dan Indomart lah yang pertama kali didatengin, kan semua orang modern trade kita bicara pasti ke situ toh gitu. Nah, tapi nggak lama, Bu. Jadi memang kayak waktu itu belum berjodoh aku itu di dunia persalesan, padahal udah berhayal. Dunia sales kan tahu sendiri, insentif bonus kalian gede-gede kan. Iya. Bener nggak? Aku nggak tahu nih. Masa? Oh dia juga trade marketing ya? Wah dia juga trade marketing. Jadi ya dari situ nggak lama. Intinya adalah karena suatu hal yang membuat saya memang harus pindah, tapi tetap di atas tahun. Ingat ya, dicatat ya, nggak secepat itu juga gitu. Ada yang lebih cepat loh. Nanti kita undang nggak tuh Faris itu yang punya itu bulanan itu. Tapi melanjutkan karirnya kan. Business owner malah sekarang. Oh iya sih, karena bisnisnya kenceng banget. Nah dari situ saya pindah ke L'Oreal. Sempat L'Oreal juga. Sempat, lumayan lama. 4,5 hampir 5 tahun lah. Lama kalau ini lama. Jadi apa pertanyaannya kan? Kan tadi udah lompat nih di Reckless itu dari trade marketing mau menuju ke sales, tapi nggak jadi itu salesnya. Trade marketing lagi, Bo. Trade marketing lagi. Tapi ya itu. Inilah mungkin teman-teman yang di luaran sana kalau nanti pindah-pindah jangan cuma mikirin satu hal, tapi banyak pertimbangan yang harus dilakukan gitu. Tapi waktu itu karena konsepku kebutuhan makin banyak ya, sekolah anak makin tinggi gitu, ya udahlah gitu. Gas aja, duit naik gitu kan. Nah, aku jadi trade marketing di L'Oreal. Itu lumayan lama. Megangnya apa? Ya modern trade lagi. Karena orang taunya udah Erin modern trade gitu kan, modern trade. Jadi tapi lebih unik, Bo. Kalau tadi kan produkku ini belum ada yang make up nih. Pindahlah dari food ke make up. Itu gila sih, produknya banyak banget. Kita ngomongin displaynya itu kan nggak semudah itu ya. Gitu. Dan memang perusahaan itu kan perusahaan yang sangat besar, yang orang-orangnya ini udah sangat banyak. Lingkup kerjasama, maksudnya apa ya? Koordinasi itu dengan semua divisi itu dibutuhin banget. Dan disitulah yang namanya mungkin stres udah mulai muncul di kehidupanku. Sebelumnya nggak pernah stresnya? Banyak, tapi orangnya dikit yang dihadepin gitu. Oh kalau ini makin banyak. Makin banyak gitu, makin orang-orangnya kayak di sana itu saya nggak tahu kalau sekarang, tapi satu akun itu satu kam. Bisa kebayang nggak? Kita mempelajari karakter satu orang aja itu butuh waktu. Belum kalau akunnya ya begitu-begitu aja role-nya kan, tapi kalau beda akun lagi, udah beda lagi nih ngadepin si orangnya gitu kan. Jadi apa ya, kompleks lah yang dihadepin gitu. Terus belum tentu juga kayak ngomongnya langsung klik
kan harus ada titik-titik tertentu yang kayak kalau sama dia tuh harus gini dulu. Aku harus ngikut ketemu sama misalnya ke akun dulu terus baru ngomongin. Ada yang kayak ya udahlah serahin aja ke aku semuanya beres kayak gitu. Nah tapi di situ kan lama nih 4,5 tahunan sampai 5 tahun itu. Mungkin juga betahnya karena banyak orang yang dihadapin itu. Jadi selalu men-challenge diri kita itu untuk oke, kemarin aku ada problem sama ini ya udahlah gitu-gitu. Pokoknya intinya adalah untuk ngurusin itu semua. Masih sebagai trade marketing, tapi lebih di sana saya itu juga terjun langsung punya tim promotion. Jadi supervisor direct reporting gitu ke saya, yang supervisor ini mempunyai tim nyebutnya apa ya, BA lah ya, BA promotion gitu, BA promotion yang ya itu lebih kompleks lagi lah kalau ngomongin di bawahnya. Kalau kita mau ngomongin dulu aku di posisi itu gitu, sekarang saya di posisi yang harus manage mereka semua gitu. Jadi sebenarnya waktu itu juga bersyukur banget karena pernah melewati masa itu semua. Sehingga ingat ya guys, kalau kita bicara anak SPG itu umurnya juga berapa, iya sih, labilnya juga seperti apa, problemnya berbeda-beda. Putus cinta aja omset turun, nah kalau kita tahu lah ya. Belum lagi kalau diputusin sama orang toko ya. Benar. Belum lagi di modus mohon maaf. Gitu ya. Jadi, gitu. Aku nggak pernah manage SPG yang direct gitu. Tapi ya. kan tahu. Tapi kan paham dong semua itu. Aku nggak paham ya. Aku dengerin aja. Tapi seru. Ada. Ini boleh ngomong ini ya, satu kejadian tapi ini kayaknya harus didengar sama semua orang leader. Oke. Saya tuh pernah di masanya idealis dan egois. Pernah, nggak tahu lah, nggak semua orang tapi ada kalanya sekian orang mengalami itu. Jadi layaknya seorang leader kayak ya aku taunya pokoknya omset lo harus tercapai, salesmu harus tercapai. Gue nggak mau tahu cara lo gimana, kasarannya gitu. Tapi satu ketika, aku takut nangis dong ngomongin gini. Satu ketika aku itu mau memutus PHK lah. Gitu. Salah satu anak. Terus tiba-tiba dia nangis ngadep. Cowok ya, tapi cowoknya cantik. Di Benson Deli, cowoknya cantik. Jadi bisa kebayang yang dia datang ke ruanganku terus meluk. Terus Mbak aku boleh ngomong gak, aku mau curhat. Dan saat itu kan sok gitu yang kayak apa? Kamu tahu kesalahanmu apa? Kayak gitu kan. Terus dia ngomong, aku gak bisa untuk meninggalkan pekerjaan ini. Ya, tapi kan kamu punya masalah. Kamu udah dikasih kesempatan gini-gini, tapi kamu gak bisa. Salah satunya ya udah cari kerjaan lain aja. Sombongnya aku waktu itu. Tapi waktu itu dia ngomong, pokoknya aku mau buktiin Mbak. Aku mau jadi bagus tapi kasih kesempatan aku lagi. Dengan dia ngomongin lah halnya. Terus, oh ya udah. Caranya mau gimana? Pokoknya aku mau deh mau ditempatin di mana. Karena kan waktu itu kalau promotion itu kan pindah-pindah tempat. Iya, harus mau. Kadang-kadang anak ini karena kan kalau areanya jauh juga biayanya juga jauh kan. Ongkos waktu itu masih angkot lah ya. Ngangkot betul. Angkot kan. Jadi dia itu yang kayak nggak mau sehingga cuma di area situ. Sedangkan kalau di area situ itu nggak banyak yang bisa masuk ke targetnya dia. Dari situ dia udahlah, intinya ada kemajuan nih mengenai apa yang dilakukan oleh dia. Sampai suatu ketika kita itu ngadain training yang ngundang dari luar. Kemudian aku duduk di belakang, nggak ada yang tahu nih bahwa aku tuh ada di ruangan tersebut. Kemudian si ibu trainer itu ngomong, ada yang mau menceritakan tentang perjalanannya di sini nggak gitu. Anak itu maju, Bu. Dan lo tahu apa yang ketampar di gue adalah dia ngomong gini. Satu orang leader saya, bos saya yang ngangkat saya ingat seumur hidup adalah Mbak Erin. Wah gila, itu gue merinding banget. Dia ngomong apa? Gue pernah gue mau nangis ya, gue merinding. Gue pernah mau dipecat sama dia bilang gitu. Tapi aku ngadep dia dan dia mau dengan juteknya dia ngasih kesempatan. Aku cuma satu, di saat itu aku cuma punya mimpi untuk bisa jadi dia tuh ngontrak ternyata orang tuanya dan dia adalah tulang punggung untuk membiayai biaya ngontrak tersebut. Tapi dia tuh udah janji sama ibunya, Bu, suatu saat aku pengen beli rumah. Berapapun itu, sekecil apapun itu. Dan karena dia mau nih ngikutin yang perpindahan itu, maksudnya
promo-promo di tempat yang ramai, itu dia kan insentifnya gede. Ya, Bu. Sehingga dia bisa beli rumah itu walaupun alhamdulillah itu walaupun di Bogor, tapi kan Bogor juga bukan murah. Iya. Dia sampai nunjukin rumahnya itu yang masih tembok, Bu. Belum dialusin, tapi dia udah happy gitu. Terus dia bilang, aku mau tetap usahain rumah ini menjadi rumah yang bisa tempat tinggal, tapi aku udah lulus, dia bilang. Aku udah lulus dari orang yang suka ngontrak, belum lagi kalau terlambat diusir. Itu loh, Bu, kehidupan. Itu kehidupan yang kadang kita sebagai leader itu nggak pernah nyadarin itu, kayak nutup mata aja gitu. Nah, dari situ aku mikir kita itu harus selalu ngasih kesempatan. Sama halnya kayak dulu aku di masa baru dari kampung gitu ya, ke Jakarta, kalau nggak ada orang yang mau ngasih kesempatan anak kuliah gitu ya, kerja ya mungkin nggak ada ini, dan itu yang akhirnya menjadi mungkin startku juga untuk memberikan kesempatan bahwa kita nggak selalu menerima orang yang harus punya experience yang bagus, tetapi selama orang itu mau bekerja dengan benar, kenapa enggak kita berikan kesempatan itu gitu. Nah jadi, dan anak itu bisa ngebiayain ibunya umrah. Keren nih Pak Presiden. Walaupun sekarang aku udah lost kontak ya, mungkin kalau nanti ini ketemu. Booming, mudah-mudahan, kamu namanya pun lupa. Waduh. Lupa anak itu gitu. Mungkin dia akan relate nama ceritaku sih. Tapi gitu. Dia kayaknya nggak bakalan lupa. Dia pasti akan relate dengan ceritaku ini. Oh itu aku yang diceritain gitu. Pasti dia akan ingat kalau pasti ngelihat podcast ini gitu. Dan disitulah aku mulai mau mendengarkan cerita orang, apa sih reasonnya dia untuk bekerja ini. Nggak cuma ya tadi nyari duit itu udah pasti lah ya gitu. Nyari duit itu udah pasti, tapi ternyata mencolek satu hal yang ngena banget di diri seseorang itu bisa membuat orang itu bangkit. Orang itu kayak memenuhi apa keinginannya gitu. Tapi gini ya, untuk memenuhi suatu keinginan itu entah jadi apa, dari apa atau gimana kan beda-beda. Kalau dia kan ya nggak apa-apa, aku di posisi ini. Itu sedikit berbeda nih dengan caraku untuk mencari karir ya, untuk ngejar karirku ya. Tapi kalau anak itu yang penting duitku tuh banyak karena aku mempunyai goal untuk ibuku nih gitu. Ada motivasinya. Motivasinya benar-benar gitu. Nah, disitulah di L'Oreal lah ya, dan cukup lama di L'Oreal. Apa yang membuat saya pindah dari L'Oreal? Karena kalau ngomongin perusahaan itu nggak usah dikhawatirin, Bo, mengenai semua benefitnya itu bagus lah. Bahkan aku cewek aja itu ditanggung sampai ke anak, gitu kan. Jadi artinya kalau misalnya kita suaminya misalnya tidak mengcover gitu ya perusahaannya, seorang cewek yang kerja di sana itu juga mengcover sampai ke anak gitu. Jadi oke banget gitu. Cuman kan saya ini masih tetap pengen jadi sales ya, Bu ya gitu. Jadi mimpinya masih tetap sebagai sales. Jadi mimpiku tuh aku udah di tim supportnya udah banyak nih, tapi untuk lari ke sales gimana caranya nih gitu. Sampai saya lompat ke perusahaan kecil. Kalau dari tadi tuh perusahaannya gede-gede loh, gede-gede semua loh. Saya lari ke perusahaan kecil, mohon maaf yang perusahaannya kecil. Perusahaannya udah gak ada, makanya aku mau sebut. Enggak apa-apa. Jadi aku ke perusahaan dari Malaysia. Waktu itu juga baru buka gitu kan perusahaannya. Terus disitulah jadi sales. Perusahaan baru tuh kadang menyenangkan, Bu, kalau kita join. Ya. Apa menyenangkannya dari perusahaan baru? Ide kita tuh dipakai. Iya. Space-nya lebih lebar. Kita itu bisa menerapkan apa yang kita plankan. Gitu. Karena kalau perusahaan udah jalan, perusahaan udah gede, punya, udah rule-nya udah jadi, Bu. Udah jadi. Dan kita yang harus follow. Kita yang harus follow perusahaan tersebut gitu. Tapi kalau perusahaan baru itu masih open banget untuk enaknya gimana nih, harusnya bagaimana nih gitu. Jadi disitulah saya masuk, tapi ternyata nggak lama karena ya mungkin karena baru juga ya. Jadi masih masih susah banget untuk diikutin alurnya lah gitu. Karena terlalu banyak yang itu tadi. Kanan kirinya sama-sama maunya begini gitu. Nah, kalau kita ngelihatnya atasnya sendiri itu masih nggak klop, kita yang follow juga stres kan gitu. Sehingga nggak lama aku di situ. Masih di dunia per skincarean dan make upan lah ya. Kemudian mungkin teman-teman tahu Himalaya.
Jadi aku dari perusahaan yang Malaysia itu, saya jadi Encam di Himalaya ini, megang semua modern trade. Di situ saya dibantu oleh beberapa account eksekutif ya gitu. Itu banyak megang semua channel, semua tipe outlet lah, mulai dari ya supermarket, tapi semua modern trade semua gitu. Di sana saya berapa lama ya? Setahun setengah atau 2 tahun, saya lupa. Dan disitulah saya juga bertanggung jawab ke distributor. Kalau tadi kan waktu di San Miguel aku mengenal distributor tuh, tapi belum sebagai seorang sales. Di Himalaya itu saya sebagai key account gitu, Encam di sana, tapi juga bertanggung jawab terhadap distributor. Kan biasanya ada perusahaan yang memang sudah membagi tim operation. Kalau perusahaan baru biasanya begitu. Iya, semua. Size-nya nggak terlalu gede itu ya semua dikerjain. Itu udah common sih. Sebenarnya secara struktur udah ada sendiri, tapi kadang kan ada area yang memang modern trade sendiri distributornya. Jadi itu ya kita bertanggung jawab gitu. Dan disitulah saya mulai melebarkan sayap itu nggak cuma Jakarta. Sebagai sales ya, kalau tadi di perusahaan sebelumnya tuh yang namanya keliling area udah sering dilakukan gitu, tapi kan masih sebagai trade marketing gitu. Selalu ada pendampingnya kan, pasti ada tim area, kamnya sendiri gitu. Nah ini di di Himalaya itu udah mulai sendiri tuh, udah sama tim sendiri lah. Mulai jalan tuh Jakarta, Surabaya. Saya biasanya karena itu ya masih perusahaan baru dan mencari distributor, dari Jakarta ke Surabaya tuh naik pesawat. Tapi dari Surabaya ke Kediri, Malang itu udah naik darat. Jadi ngalamin tuh yang namanya dalam satu area nggak dapat hotel. Itu gimana tuh kalau nggak dapat hotel gitu? Di Kediri ya, Bo. Gimana tuh terus? Di balik Surabaya. Balik. Ora. Aku nginep di pom bensin. Gila nggak? Jadi kalau kata orang hotel merah putih ya kan. Jadi malam itu udah jam 11 malam. Terus nggak dapat hotel karena di situ kan ada pabrik besar tuh yang garam. Dia lagi ada meeting nasional. Jadi yang penuh semua orang kayak ke sana. Jadi mulai dari hotel besar sampai hotel kecil pun nggak ada. Ya mungkin orang-orang sales kayak aku larinya ke hotel-hotel kecil itu gitu. Cuman karena terlalu pede, jam 11 pun belum cari, saya nggak dapet gitu. Tapi ya udah seru aja karena sama tim kan. Jadi kayak bisa nongkrong dulu, nyari wedang-wedangan, terus akhirnya baru ini gitu. Nah, disitulah benar-benar juga mengalami lah naik turunnya ataupun apapun itu bekerja gitu, karena ketemu dengan distributor langsung menawarkan produk, dan itu memang pertama kalinya nih sebagai sendiri lah ya jalan gitu, ketemu cari distributor, oh harusnya begini-begini dan lain sebagainya gitu, dan itu cukup seru gitu. Cukup seru ya, banyak yang nolak. Cukup seru, banyak yang nolak. Sekarang waktu itu siapa yang tahu Himalaya? Belum banyak. Ada sih produk itu juga udah bertahun-tahun, tapi kan nggak semudah itu memperkenalkan dengan produk. Nah, dirimu kan di skincare dan make up ya. Jadi kita nyebutnya apa sih make up tuh? Dekoratif ya. Dekoratif kan. Tapi kan kompetitornya juga perusahaan-perusahaan yang besar. Betul. Perusahaan baru itu nggak seperti sekarang yang bermunculan itu banyak gitu, sehingga orang udah open kan ininya kan gitu, bahwa bisnisnya gede. Waktu itu belum ke situ gitu. Jadi tantangannya itu cukup ini banget lah gitu. Terus itu semua dijalanin sampai berapa lama lah ya. Akhirnya saya pindah sebentar. Saya aku takut lupa nih. Saking kakean pindah. Pindah. Mungkin boleh di bypass langsung terakhir aja, Mbak. Karena kalau terakhir di mana? Terakhir di mana? Itu dari situ. Bentar, biar kebaca dulu. Saya pun lupa. Terakhir saiki gitu ya. Ya sebelum ini. Sebelum ini kan posisinya udah VIP ya kalau nggak salah. Iya. Enggak, oke, secara posisi aja ya kalau misalnya itu. Jadi dari Encam itu saya lompat-lompat masih sama. Saya mikirin untuk gimana caranya saya mendapatkan experience untuk GT. Jangan salah tuh. Untuk menduduki posisi tertinggi, kita itu harus kuat. Kalau tadi saya udah punya data MT, karena trade marketing, promotion, support dan segala macam saya dapat, MT saya udah dapat. GT ku belum kuat. Saya masuklah ke perusahaan GT yang mana benar-benar memegang area Sumatera dan Kalimantan. Disitulah saya ya tahu yang namanya R1, R2 gitu ya, semuanya itu gitu.
dengan semua prosesnya di situ. Yang akhirnya saya dari sana sempat pindah ke food service. Oke. Makin ini lagi. Karena food service channel yang berbeda. Beda lagi. Aku harus menguasai di situ. Juga. Betul. Food service itulah mempelajari mengenai semua restoran, hotel dengan semua bisnisnya harus kita tahu. Waktu itu udah jadi RSM ya, waktu GT itu sebagai RSM. Waktu di food service ini saya udah jadi National Sales Manager. Di mana ngomongin nasional ya nasional, channelnya semua tapi produknya mengenai food service. Jadi di dalamnya tetap ada MT, ada GT, ada apalagi industri bla bla bla. B2B tapi, ya. Sebagai food service. Nah, disitulah saya ngerasa udah lengkap nih. Udah lengkap. Tapi masih belum, karena saya belum bisa meng-create sesuatu yang ide. Karena aku tuh orangnya nggak bisa untuk kayak nerima wae sebenarnya. Saya tuh apa yang bisa untuk ngegedein ini. Alhamdulillah mempunyai kesempatan untuk gabung di salah satu perusahaan jadi business development. Di mana itu tuh mikirinnya gini. Selain menjaga hubungan ya, kalau business development kan banyak ruang lingkupnya. Salah satunya adalah mikirin, oke, ini perusahaanku ini memproduksi ini, perusahaanku ini mempunyai ini. Untuk menambah bisnis itu harus apa? Kemudian mempelajari juga nih orang lain ini apa, industri yang lain ini apa, maksudnya pabrik yang lain ya. Apa yang bisa aku lakukan dengan dia? Kerjasama seperti apa yang bisa aku lakukan dengan dia? Ini banyak kompleks kalau mau ngomongin itu panjang banget. Tapi intinya adalah di business development ini banyak hal termasuk UMKM, edukasi UMKM. Ini bisnis development yang benar nih. Karena kalau ada lowongan bisnis development sekarang sebenarnya sales juga. Tapi gini loh, kita udah mulai ke situ kan untuk mendistribusikan produk karena MTGT udah tahu kita permainannya seperti itu, maksudnya rule-nya ya. Tapi kalau UMKM adalah meng-create sesuatu yang baru. Contoh, saya punya coklat. Orang mungkin bikin coklat cuma itu aja. Contohnya gitu lah ya. Oh, ternyata coklat itu bisa juga nih sebagai tambahan apa atau jangan coklat ya, pisang misalnya gitu. Pisang sama ini cuma buat keripik gitu ya kan. Tapi pisang ini bisa diolah menjadi apa untuk sesuatu yang bagus. Tapi kita harus mencari jalan siapa yang akan mengambil pisang kita gitu. Jadi kita harus mengedukasi orang-orang ini. Caranya gimana? Kan nggak mungkin UMKM itu semua udah punya wadah. Kalau yang udah punya wadah berebut bos yang mau masuk, semua prinsipal udah masuk. Tapi kita harus meng-create, misalnya kita pergi ke arisan ibu-ibu di RT yang kita ngomongin gini-gini, Bu bisa nggak sih punya waktu, dan disitulah kita tuh melakukan itu gitu. Jadi kayak ya benar-benar fresh sih, kayak yang harus barunya apa nih yang kita pikirkan gitu. Dari situ saya mendapatkan tawaran nih yang akhirnya menjadi VP ini gitu. Jadi kalau VP ini VP sales apa? Awalnya sebenarnya sales and marketing, cuman VP dengan komersil. berjalannya waktu sales division, akhirnya sales division. Dimana kalau ngomongin sales division ya apapun di dalamnya yang berhubungan dengan sales yang keluar ya semuanya. MT, mau gitu. GT, semua. GT, semuanya gitu, intinya gitu. Nah kenapa ini kok tiba-tiba juga ke VP gitu ya, maksudnya ke perusahaan ini seperti apa sih yang diomongin kan gitu ya, karena pertama perusahaan ini memang baru, baru ya. Jadi karena baru, pertama mungkin ngelihat image orang, udah seberapa banyak sih kamu punya pengalaman. Betul. Karena kompetitorku banyak banget waktu itu. Banyak lah orang-orang yang punya posisinya udah keren-keren gitu. Tapi kenapa memilih saya? Karena yang tadi itu, saya udah dari SPG, experience-nya banyak lah. Experience-nya banyak. Blind sampai ke atas itu kayak semua tingkatan itu aku lewatin gitu kan. Sehingga orang ini kalau menduduki satu posisi, dia akan tahu semua, relate semua sampai ke level-level yang bawah. Gitu. Jadi dan itu benar bisa saya terapkan di perusahaan itu, karena even sampai sekarang ya ngomongin SPG nggak mungkin sendiri kan, ngerekrut sendiri pasti pakai third party. Tapi saya udah tahu, walaupun tim juga yang ngejalanin itu semua gitu. Kemudian untuk mencari distributor juga punya tim banyak, salesnya banyak, itu nggak mungkin juga saya terjun langsung sendiri. Tapi saya udah melewati semua itu, sehingga apa yang harusnya dilakukan juga udah bisa lah gitu, kita iniin gitu. Jadi intinya kalau aku boleh men-summary semua dari perjalananku adalah, pertama nih untuk
untuk anak-anak kita yang masih kuliah, karena anakku udah kuliah ya, Bo. Yeah. Saya selalu menyarankan itu dalam mencari pekerjaan, apalagi baru pertama kali, jangan milih-milih dulu. Jangan apapun milih-milih. itu. Karena dengan berjalannya waktu, kalau ini beda cerita kalau memang anak itu udah mempunyai keahlian khusus ya. Contoh lah anakku itu pintar ngelukis, pintar gambar. Tapi saya coba ngomong sama dia untuk desain produk itu kan meng-create desain. Artinya juga orang yang mempunyai ilmu mengenai desain, gambar dan segala macam. Tapi relate sama ibunya nih sama dunia sekarang nih, dunia persalesan dan segala macam, permarketingan. Jadi saya selalu ngomong, dan juga kita juga tahu banyak kita ngisi ngisi acara dengan mahasiswa, kita selalu ngomong apapun itu. Karena apa? Kita nggak mungkin menduduki posisi yang tinggi kalau kita nggak tahu itu semua, perjalanan itu semua satu. Kecuali beda cerita lah ya, kalau di luar sana ya udahlah, aku lulus kuliah juga udah langsung jadi pimpinan. Kalau kata anak sekarang itu pewaris, perintis versus bener. pewaris. Ya udah punya tahta sendiri itu mah gitu kan. Tapi kalau kita harus mau, apalagi orang-orang yang biasa lah kayak kita lah, itu anak-anak kita. Dan juga banyak yang salah-salah situ mungkin aku nggak mau ke GT lah, aku maunya MT aja, atau mungkin aku nggak mau ke MT lah, aturannya terlalu banyak, aku maunya yang ke instansi aja. Nah, kalau kerja manut aja lah gitu. Nggak usah pilih-pilih. Kalau masih gitu mau kerja ya iya. Jangan, karena nanti di posisi atas butuh pengalaman dan butuh tahu untuk itu semua role-nya. Jadi kalau misalnya ini ya harus jalanin. Itu sih. Apa sih Mbak yang bedain sebenarnya? Saya dulu salesman juga, naik motor juga gitu. Oh iya? Iya, naik motor aku dulu. Tapi sampai saat ini temanku yang jadi salesman tetap jadi salesman ada. Super salesman gitu. Iya, super salesman. Makanya kalau Mbak Erin sendiri dari sekian banyak SPG ada loh, ada orang nih loh. Iya, bisa sampai ke level ini gitu. Bisa, apa sih yang membedakan sama teman-teman Mbak dulu? Kadang nggak mau susah. Oh, teman-temannya. Oh. Ya udahlah, aku ngerjain ini aja, aku nggak mau nyobain. Jadi, itu bukan kerjaanku. Kacamatanya gitu ya. Itu bukan kerjaanku, malas ah. Contoh, kita ngomongin SPG ya. Iya. Ada TL bilang, boleh nggak bantuin laporan yang itu dikirim ke kantor. Zaman dulu belum scan, belum secanggih sekarang. Saya nggak apa-apa ke kantor. Aku kenal orang baru kok. Aku justru deket kok sama orang kantor. Tapi teman-temanku, males lah. Gak ada yang kenal jadi ya. Iya, aku mau nonton sinetron habis ini. Zaman di sini sinetron. Sekarang games. Enggak kalau sekarang ini. Apa? Drakor. Nah, drakor. Mau Netflix kan dulu. Iya, mau Netflix kan. Udah episode berapa, males. Padahal Netflix ya bisa ditonton kapan aja. Iya, jadi itu loh. Jadi ada beberapa yang memang harus kita terapkan ke dalam diri sendiri. Gak mau susah. Jangan terlalu idealis. Jangan terlalu idealis. Ini loh kerjaanku itu pokoknya cuma 1, 2, 3. Aku suruh ngerjain 3,5. Enggak lah, ngapain gue gak digaji. Ini loh, ini sering sekali kita dengar di anak buah kita. Bener gak? Sekarang kita jadi leader deh di posisi-posisi kita sekarang. Punya anak buah 5. 2 diantaranya selalu bilang, ini bukan kerjaanku Bu. Aduh Bu, ini kan dulu saya di interview gak ngerjain gini. Mau gak sih lo ngasih lowongan kerjaan buat dia, kesempatan sama dia untuk pasti enggak lah. Itu. Tapi itu masih mending loh kalau ngomong. Iya sih. Yang parah tuh nggak ngomong, even nggak ngerjain, nggak dikerjain. Iya. Udah ditugasin nggak ngomong, nggak udah dikerjain. Gitu handphonenya dimatiin. Pulang jam 5 setelah itu nggak aktifin handphone, itu juga banyak sekali. Ya sekarang itu seperti itu. Betul. Oke, betul. Iya. Apalagi selain nggak mau susah. Extra mile lah ya. Going extra mile kalau sekarang. Apalagi Mbak? Itu yang ngebedain sampean sehingga bisa sampai. Aku belajar. Belajar. Satu jangan enaknya toh, yang kedua belajar apa lagi? Belajar banyak hal. Ini kan yang nonton bisa jadi ada SPG nih. Ini kan menginspirasi nih gitu kan. Iya. SPG jadi VP loh. Iya. Punya keluarga yang mendukung, Bu. Oh iya. Itu penting. Iya. Kamu bayangin nggak aku pulang jam 10, jam 9, suamiku nggak protes. Iya. Mohon maaf. Iya. Banyak suami yang pulangnya jam 6 sampai rumah ya. Benar nggak? Saya benar. Aku bersyukurnya. Tapi istrimu kan nggak kerja. Bersyukurnya suamiku nggak gitu. Iya. Ke selanjutnya anak. Anak itu
kebayang nggak Pak, saya nggak tahu anak saya itu mungkin kayak ibu-ibu yang lain gitu. Anakku tuh dulu umur segini udah bisa melangkah pertama. Saya melewatkan itu semua. Jadi saya juga harus plong dengan diriku. Ada pengorbanan. Iya, ada pengorbanan. Setiap kita pengen sesuatu yang lebih selalu akan ada yang dikorbankan. Nah, salah satunya mungkin waktu ya. Iya. Oh, sadis sih. Banyak orang, oke kita ngomongin keluarga ini lebih sensitif. Banyak ibu-ibu yang nggak bisa gini-gini, tapi itu adalah jalan masing-masing. Iya, itu pilihan. Mengambil jalan itu pilihan. Pilihan kok. Anakku itu banyak orang yang orang tuanya bekerja, anaknya nanti nggak benar. Ini mohon maaf sekali saya meski ngomong tidak semuanya. Tidak semua, Mbak. Betul. Bahkan ada kok yang orang tuanya di rumah, ibunya di rumah, anaknya main terus. Dari pulang sekolah sampai maghrib kalau nggak diteriakin nggak pulang. Saya berterima kasih dan alhamdulillah karena anakku nggak seperti itu. Jadi even bapaknya sama ibunya nih juga berangkat pagi pulang malam. Bersyukurnya anakku baik dan mengerti. Tapi untuk menjadi baik dan mengerti itu kan tidak segampang itu. Kemudian anak, oh iya ngerti lah ya ibuku pulang sore. Enggak, ada masanya dia ngerengek, ada masanya dia protes gitu. Tadi mungkin di perjalanan saya nggak ngomong kenapa saya, salah satu reason saya pindah. Salah satunya juga karena anakku udah mulai tantrum. Jadi kayak, mami kemarin temen aku dianterin sama ibunya gitu. Tapi kok aku enggak gitu. Jadi di situ sebagai seorang ibu tetap kepikiran. Jadi mulai memikirkan ada enggak ya perusahaan yang mau ada apa room. ya? Ada room buat ngebalance itu. Benar gitu. Jadi itu juga salah satunya. Gitu. Tapi tetap apa ya? Ya tujuan orang beda-beda ya. Aku tuh memang aku pengen karena makanya semua udah aku atur kan. Kalau orang yang ini banget memperhatikan tuh, oke, dia tuh ternyata mencrok-mencroknya nggak sembarang mencrok. Aku tuh udah ada pattern semuanya nggak sembarangan gitu. Walaupun pernah sih kesandung ya pernah. Oh iya, nggak usah diomongin di sini lah ya. Pasti. Gitu. Tapi ini mungkin ya perjalanan orang itu kan nggak akan bisa ditiru plek-ketiplek gitu. Iya. Setiap orang punya patternnya masing-masing. Ada yang memang harus belajar semua tiba-tiba jadi VP. Ada yang pewaris. Gitu. Ada yang udah jungkir balik juga tetap di situ lagi. Iya. Banyak hal. Teman kita kan banyak yang tiba-tiba, wih jabatannya tinggi banget ya, banyak kan. Gitu. Ceritanya pasti beda. Beda-beda. Makanya ya kalau menurutku kan akhirnya setiap perjalanan orang itu ya ambil yang baiknya toh akhirnya. Ambil aja. Kalau aku niru Mbak Erin ya semua tak pelajari dulu gitu kan, sehingga buat posisi yang di atas ya harus paham semua. Ada loh tapi yang nggak paham semua di posisi atas, which is oke juga kok, nggak masalah karena perjalanannya beda-beda. Stresnya aja yang dihadapin. Stresnya aja yang dihadapin. Cara kita menghadapi stres aja, ya kan? Sama aku ngenotis satu hal yang menurutku relate sama aku sih Mas. Dapat atasan yang support itu kayaknya jadi tadi kan sempat notice kan. Aku beruntung dapat bos yang ngasih aku apa? Kesempatan untuk privilege, ngasih space dan itu nggak banyak. Atasan nggak bisa kita pilih. Iya, atasan nggak bisa kita pilih. Kalau dapat atasan kayak gitu itu rezeki. Dan aku salah satunya kayaknya dapat atasan kayak gitu terus yang selalu ngasih itu. Dan itu rezeki yang cukup gede juga loh. Gini, kadang-kadang gini ya, untuk mendapatkan privilege itu sebenarnya apa yang harus kita lakukan lebih dulu. Itu nggak kayak langsung jatuh gitu ya. Untuk ngeblend sama atasan kita itu nggak mudah. Setuju aku, setuju. Pertama itu kayak harus ya udah, kan kadang gini ya, kita ketemu dengan atasan, wah gila, dia maunya begini. Itu adalah waktu dimana kita itu akan menjadi line-nya sama atau enggak. Kan gitu, itu kayak waktu yang kayak betul. Kita jalan bareng apa enggak? Iya. Dan kalau ujungnya enggak jalan bareng ya cabut. Dan gitu siapa yang akan ngalah? Nggak mungkin atasan ngalah. Ya iyalah. Kecuali ada sih atasan ngalah ya ada lah. Kayak kita juga oke, pada akhirnya ternyata dia keren kok pemikirannya. Kenapa susah-susah harus begini? Tapi benar itu salah satu rezekinya kita itu kadang dapat bos yang ngasih kita space. Kadang-kadang kita juga ini dibutakan gitu, seolah-olah kayak kereta double track. Rel double track itu kan sebelahan. Nggak pernah ketemu. Tapi keretanya kan satu ke utara, satu ke selatan. Begini kan? Terus ya. Iya. Jadi mesti pintar-pintar juga sih ngelihatnya gitu. Jangan juga nanti kejebak dibilang apa? Istilah enak sekarang. Apa? Leaking ass kayak gitu-gitu. Nah, itu kan juga sesuatu yang tipis-tipis banget lah gitu. Tapi kalau semuanya dari performance kan sebenarnya lebih terukur kan. Tapi nggak ada Mas.
Nggak ada. Nggak 100% ya nggak. Nggak akan bisa 100% betul, objektif. betul. Pasti ada subjektivitas. Pasti. Makanya kalau udah deket itu pasti ada. Pasti. Makanya kita sebagai leader sekarang kita harus tahu batasan itu. Iya. Nah, karena nggak banyak juga loh anak buah yang nggak mereka salah menangkap apa yang kita maksud gitu. Iya. Nah, ngomong-ngomong leader, dengan pengalaman Mbak Erin udah sekian lama gitu, Mbak Erin ingin dikenal sebagai leader yang seperti apa? Aduh, ini kalau besok-besok tahu anak buahku ya ketemu, pasti mereka punya cerita yang banyak. Ini nanti biar pada komen. Ya, ini dari versinya Mbak Erin. Aku gini aja, aku mau menyontek oleh salah satu anak buahku yang sangat kejam aku bawa. Dia turun berat badan 15 kilo. Gara-gara sampean? Gara-gara aku. Gara-gara aku. Tapi sehat. Enggak. Kalau aku turun 15 kilo, aku sehat. Enggak. Jadi gini, aku tahu potensi anak ini bagus, tapi ngeyel. Nah, kita itu punya feeling loh. Ini anak bisa jalan apa enggak? Ini anak naik ke depannya mau seperti apa? Itu sebenarnya kita udah bisa membaca nih anak buahnya. Dan anak ini sebenarnya cerdas, anak ini pintar. Aku ajakin ngomong gini, oh sebenarnya nyampe, tapi ngeyelnya pol. Sama, kan tadinya saya kan berawal dari orang yang idealis dan egoisme, ya kan? Jadi saya ngalamin kayak cerminan diri di saat saya seperti itu, sehingga saya harus memposisikan orang yang harus bisa membawa dia nih. Nah, tapi caraku bagaimana? Sejahat itu, seburuk itu. Setiap hari dia nangis, Bu. Cowok cewek? Cewek. Oh, cewek. Tiap hari dia nangis, dia ngeluh. Dia ngeluhnya kemana? Ke agensi. Ini anak pasti juga tahu. Tapi mungkin nggak tahu kalau ternyata dia adalah menjadi satu dari sekian anak buah saya yang akan melekat di aku. Tapi baik ya, endingnya tuh baik gitu. Nah, anak ini itu kayak punya dua figur. Dua figur. Atasan yang lama dan atasan aku. Paham dong? Sayanya sebagai atasannya dia waktu itu juga kesel dong, yang kayak di-compare gitu. Apalagi cewek. Kalau punya bos cewek kan bisa begitunya ya gitu. Merasa di nomor 2 kan makin gitu kan. Nah, intinya adalah saya itu selalu men-challenge dia. Kalau apapun yang dikerjakan walaupun benar, itu pasti akan saya bertanya balik, kenapa lu memilih ini? Dan tidak banyak orang yang mau itu. Karena stres. Apalagi kalau dia itu di posisinya by the way di nggak usah aku sebutin posisi, tapi bagian dari trade marketing. Jadi intinya dia harus menguasai itu semua. Dan dia berhadapan dengan orang-orang yang levelnya atas di perusahaan tersebut. Contoh RSM, National Sales Manager. Kalau dia nggak kuat, dia habis. Setiap kali habis, yang jadi peran dia adalah dia cuma messenger doang, dapat apa dari sana, menyampaikan apa, dapat apa di sana, cuma ditampung dan balik ke aku. Dan akulah di situ yang harus memikirkan semuanya. Sedangkan kalau saya punya anak buahku harus kuat-kuat nih. Kemampuannya harus tinggi-tinggi. Jadi ceritanya si anak itu selalu nangis karena aku suruh mikir. Walaupun di balik itu aku pasti mikir. Jadi misalnya lah ada project apa berhubungan sama divisi dia. Pikirin gimana harus ngejalanin ini. Taunya kan targetnya sekian. Apa detailnya kamu pikirin? Dia stres. Dia nggak ngerti. Aku cuma dilepas begitu aja. Gila ya, Bu Erin kerjanya cuma nyuruh gue. Aku harus gimana? Nah itu sering dilakukan, mesti sering, dan akibatnya cuma nangis karena deadline makin berjalan. Tapi sebenarnya aku udah bikin di balik itu. Ya udah, pas lagi harinya, pas deadline biasanya gini ya, sama anak buah itu juga jangan ngomongin juga deadline-mu hari Kamis jam 10, tapi udah bener-bener deadline. Kita harus ngomongin spare-nya karena belum tentu kita sama gitu. Nah, ya udah dari situ saya pun dari hasil dia mau seperti apa itu pasti aku challenge abis. Sampai akhirnya itu harusnya nggak bisa karena kamu itu akan menghadapi ini dan ini. By the way, kenapa saya itu selalu ngasih 2 opsi ke anakku? Karena di satu perusahaan saya juga punya temen yang nggak relate ke saya, tapi dia bisa jadikan tempat selalu nanya, aku punya case ini nih, gue harus gimana ya? Gue harus ngelakuin ini apa ini? Dia selalu jawab, Rin, akan ada 2 hal yang kamu hadapi. Kamu milih A, itu juga ada 2 yang kamu hadapin. Kamu milih B juga. Dan itu yang saya terapin ke anak buahku. Kamu akan ngadepin ini sama ini. Pas kamu ngadepin ini, apa yang akan kamu lakukan? Dia mikir lagi toh. Kamu ngadepin ini, apa yang kamu lakukan? Dan itu tuh terus. Sampai akhirnya ngeklik nih. Gak usah panjang, Mbok. Gue cuma ngomongin, Ki, aku mau kesebut. Akhirnya kesebut.
Mbak Erin mau gini. Oh iya, oke, ntar ya bikin dulu. Besok dia datang. Maunya gini. Oke nggak Mi? Oke, ya udah gitu. Dan itu, tapi ya nggak segampang itu. Anak itu udah mau keluar beberapa kali, gitu. Akhirnya dia menjadi orang yang pintar. Itulah yang aku lakukan. Men-challenge. Jadi leader yang selalu men-challenge. Yeah. Nggak mudah untuk nanti kalau punya anak buah yang suka nge-push back, nah itu lucu tuh. Seru tuh. Bosnya men-challenge. Tapi jadi bos itu jangan cuci tangan ya. Oh, itu jelas, hal yang jangan. Itu selalu. Kalau aku setuju sih, prinsip itu nggak sih boleh itu. Sampai sekarang aku pegangin. Tapi kalau ada yang kayak gitu. Itu pilihan yang ada. Terutama semenjak COVID kan kita dibiasain cuci tangan. Pakai hand sanitizer lagi. Tapi prinsipnya memang aku setuju sih. Kalau kita memang mau berantem dalam tanda kutip ya, mau diskusi, mau ide lah, berantem ide. Ya di dalam ruangan itu aja. Iya. Tapi saat kita udah memutuskan sesuatu dan harus dijalanin, ya harus keluarnya satu suara. Apapun orang luar kayak apa ya harus kita backup lah. Nih gue numpang cerita dikit lah ya, curhat dikit. Sebelum nanti Mbak Erin ngasih pesan pada wanita-wanita di luar sana. Gue pernah tuh ngalamin situasi kayak gitu tuh. Jadi debat panjang lebar gitu kan ya. Debat panjang lebar. Terus sampai satu titik keputusan bahwa keputusannya A. Itu enggak jauh dari apa yang gue pikirin. Gitu kan. Kita kan zaman masih muda nggak bisa lepas tuh gestur muka kita suka, gitu nggak suka itu kelihatan gitu kan ya. Tiba-tiba gue ditembak gini, lu kenapa kayaknya nggak suka banget gitu. Tahu apa yang gue jawab? Pak, Bapak tuh nggak usah khawatir, apa yang ada di ruang meeting ini hanya saya akan lakukan di ruang meeting ini. Iya. Begitu udah jadi keputusan, wah harus. Saya akan 1000% jalani. Harus gitu. Palingan kalau gagal, saya cuma akan bilang ke Bapak, gua kata juga apa Pak. Atau bikin status, jangan. Udah itu zamannya lagi. Tapi zaman itu gue bilang gitu, saya bilang juga apa Pak gitu. Paling juga bisa gitu dah. Tapi kan nggak di dalam forum yang gede. Enggak. Kita akan datang lagi gitu. As a team kita nggak boleh saling menjatuhkan kalau di luar kan. Nggak boleh. Apapun itu udah decision. Tim kita jadi ditanyain. Kita pun nggak mau di challenge di satu momen yang. Betul. Iya. Kalau memang mau challenge-challengean ya di ruang itu sampai habis apa semua, sampai semuanya nerima baru itu keluar ya udah keluar gitu sih. Itu setuju sih aku. Gitu. Kalau kejelekanku mungkin ini, kalau ada yang nyerang anak buahku. Oh, protektif. Itu berasa itu nyerang saya. Itu pasti. Dan itu aku ngebalesnya nggak tanggung-tanggung. Itu jeleknya aku. Itu jeleknya yang sampai kemarin-kemarin lah masih dilakukan gitu. Tapi sekarang udah berdamai lah ya. Udah berdamai. Dulu masih muda. Kepemimpinanku lebih ke begini. Perbedaan itu milik semuanya karena mereka semua mempunyai konsep masing-masing. Betul. Yang terpenting adalah tujuannya sama. Jadi nggak harus yang berkaya jadinya. Dulu saya termasuk orang yang font aja aku atur. Font bikin deck itu fontnya harus ini. Bos kayak gini dulu tak tinggalin. bosku pertama yang kayak gini. Sampai sekarang fontku masih sama dari yang pertama gue kerja. Itu terjadi. Jadi di satu hal perusahaan yang gak penting itu kadang. Aku di strap sampai jam 11 malam gara-gara bukan hanya font. Ada setelah titik itu tanda huruf spasi, kecil. Ya, spasi harus huruf kecil. Setelah habis titik harusnya huruf gede. Iya. Waktu itu bikin surat, masih yang awal-awal lah ya. Aku nggak tahu itu salahku di mana. Dan orang ini perfeksionis, aku perhatiinnya sampai yang font itu adalah dari beliau. Rin, sebaiknya ngomongnya baik nih, sebaiknya kalau bikin surat itu pakai fontnya ini, size-nya ini. Dan itulah karena aku tahunan melakukan itu melekat di diriku sehingga itu yang sampai hari ini masih tapi aku sampaikan. Jadi gini guys, kalau ini pakai font ini dengan saya sekian ya, di perusahaanku yang seberapa saya lupa, itu saya bisa balikin surat itu 2 kali 3 kali kalau fontnya nggak sama. Kalau tidak sama, tapi sekarang enggak, aku udah ngasih tahu aja. Ya udahlah. Oh, udah berdamai. Udah berdamai. Kalaupun enggak banget ya udahlah, yang penting isinya bener. Tapi kalau surat resmi itu memang ada kaidahnya. Kalau itu harus. Presentasi Mas waktu itu aku. Apa pakai font apa? Kurang ke kiri, bawah dikit. Sampai jam 11 malam aku Mas. Oh, kalau cuma begitu-begitu doang. Posisi. Wow, gitu kadang. Tapi aku pernah juga gara-gara font tapi tuh. Seru sih. Fontnya jadi fontnya morat-marit gitu. di slide yang ini pengen begini, di slide yang itu pengen begitu gitu. Kan ada orang yang karakter. Ada yang kayak gitu. Padahal waktu aku diajarin tuh dulu
ingat banget tuh. Kenapa kita kan dulu biasa pakai Times New Roman lah ya. Iya. Times New Roman gitu. Bosku tuh mesin ketik. Nah, itu bosku tuh ngerasa lu tuh udah pakai komputer. Lu tuh udah pakai komputer, berasa baca mesin ketik gitu. Jadi disuruhnya pakai Arial. Dan sampai sekarang ya udah. Aku kalibri 9 guys. Bisa berubah. Kalibri 9. Kalibri itu yang ujungnya polos. Kalau one day kita ketemu, wah. Semua tim gua harus gitu. Iya. Oke. Itulah. Sip. Gitu. Ada lagi? Aku kembalikan ke Mbak Erin aja. Mungkin gini terakhir dari Mbak Erin gitu kan. Balik lagi kan. Ini kan kalau menurutku sih nggak banyak yang bener-bener. Aku baru kenal cewek yang dari SPG literally SPG ya. Kan ada juga nih Mbak dulu ada anak MT yang suruh jadi SPG dan macam-macam. Ujungnya jadi leader. Bener. Itu kan udah didesain. Karena gitu kan. memang harus melewati itu. Kalau yang bener-bener startingnya dari SPG sampai VP kan aku baru kenal jenengan. Mungkin di luar ada. Nah, mungkin closing apa namanya ya? Ya closing statement ya pesan. Ya terakhir lah buat nutup podcast kita. Apa sih? Monggo ini ada kameranya. Ganjanya nggak hilang, meski dipotong ya jangan. Aku sih lebih ke gini ya, bahwa sekarang itu kan bukan zamannya lagi bahwa laki-laki yang harus membiayai kita, membiayai seorang istri dan anak. Kita sebagai ibu gitu, sebagai istri, sebagai cewek itu juga punya hak yang sama untuk menduduki posisi apapun. Cuman untuk mendapatkan itu ke orang-orang yang punya privilege ya sudahlah. Itu kan memang haknya dia untuk mendapatkan, tapi untuk orang biasa lakukan itu dengan hati, lakukan itu dengan serius. Jangan membatasi diri. Karena kalau dengan membatasi diri ya udah lingkupnya udah sampai segitu aja. Terus leader itu, atasan itu pasti udah pernah ngalamin hal-hal yang tertentu, sehingga jangan ngebantah juga. Mungkin nolak itu boleh, tapi nggak selalu yang kayak ini dia nyuruh kerjain gue, dia nggak ngerjain. Percayalah dia pernah ngerjain itu. Karena itu di kehidupan kita sering lo terjadi gitu. Jadi intinya adalah selalu terbuka, mau kerja keras, jujur, baik. Ini inget ya, yang tadi aku bilang ada bos yang nyari selamat sendiri. Itu pun nggak cuma bos sebenarnya. Kita sebagai anak buah itu juga jangan sampai kayak gitu. Jangan kayak gitu. Gitu. Dalam bekerja tuh harus baik aja. Oke, sip. Terima kasih Mbak Erin. Thank you Mbak Erin. Udah jauh-jauh dari timur ke barat lagi nih. Ini sama kayak yang kemarin lagi nih. Oh gitu ya. Timur ke barat. Ini udah lama ya, by the way? Ini udah lama. Kita ini video ke-9 yang kita video ke-9. Iya. Gitu. Tapi postingnya seminggu sekali. Jadi tabungannya banyak. Iya. Sekali waktu kita mau nggak ketik, kita masih bisa upload gitu. Iya. Yang penting ditonton terus nanti. Apalagi episode yang ini. Iya. Ada IG-nya gitu atau nanti kita bisa ini lagi. Jadi kan pasti itu untuk nge-boost yang ke sono. Iya. Sip. Thank you Mbak Erin. Thank you Mbak Erin. Juga. Terima kasih loh. Siap. Aku terus menjadi orang pertama cewek. Iya, mantap. Terima kasih. Selalu ada Selamat sore.